Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari kita mulai kajian pada pagi hari ini. Ini kitab yang bernama Khuluquna yang dikarang oleh Sayyidil Hayy Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kitab ini menerangkan tentang akhlak-akhlak, bagaimana kita memiliki adab antara kita bersama Allah dan adab antara kita bersama hamba-hamba Allah dan adab bagaimana kita dengan diri kita sendiri. Beliau membuka karangan ini dengan pendahuluan yang beliau tulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minu fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Yang artinya siapapun orangnya yang menginginkan kebahagiaan di akhirat kelak dan dia telah mencurahkan semua usahanya sedang dia ialah orang beriman, maka kelak di akhirat usaha semua telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Habib Umar di sini di pembukaannya beliau mengajak kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendengarkan dan mengikuti dan menjawab dengan sepenuh hati, dengan sam'an wa ta'atan, dengan penuh dengan kehati-hatian dan penuh dengan keikhlasan. Semoga kita semua diberi keimanan yang teguh dan kuat sehingga kita diambil nyawa kita dengan keadaan husnul khotimah. Pada pembukaan kali ini beliau menerangkan jika kitab ini kitab yang ringkas, kitab yang tipis, yang menghimpun hampir semua akhlak-akhlak yang baik. Karena keimanan ialah sesuatu yang ada dalam hati dan akan dibuktikan dengan amal, yaitu takhalli anir rada'il wa tahalli bil fadail. Akan tampak dari dirinya sifat-sifat yang terhindar dan terjauhi dari sifat-sifat yang tidak baik dan dihiasi dengan sifat yang baik. Sehingga ketika seseorang yang beriman memiliki akhlak yang tinggi, yaitu akhlak sebagai acuan hidupnya, maka dia harus mengikuti aturan atau sunnah Rasulullah SAW, karena beliau didatangkan oleh Allah li'itmamiha, karena untuk menyempurnakan dan untuk melengkapi dan untuk berkokoh semua tiang-tiang pada akhlak tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, Inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatku untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Maka termasuk salah satu yang wajib bagi orang beriman itu memiliki kesanggupan dan mementingkan hal ini sepenting mungkin. Karena tidak mungkin seseorang mencapai dengan akhlak yang mulia kecuali dia mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dia memiliki sifat yang teguh dan kokoh dengan apa yang beliau bawa, sehingga kita menjadi orang yang naik ke derajat ke hal-hal yang baik, menjadi orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Orang-orang yang memiliki akhlak walaupun telah tidak ada, mereka sepertinya masih ada karena masih kita rasakan kebaikannya. Tetapi ketika sudah tidak ada akhlaknya, sebenarnya mereka sudah telah pergi walaupun sudah masih ada. Jadi beliau mengajak kepada kita semua dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, semoga kita terus mengasah dan terus
memproses, memperbaiki, meningkatkan akhlak-akhlak yang kita miliki sehingga kita bisa mengikuti akhlak-akhlak beliau. Kitab ini ialah kitab yang ringkas yang mana nanti akan disebutkan poin-poin akhlak yang mana per poin tersebut akan memiliki dalil yang kuat dari ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat dari hadis yang mana memiliki syarah yang panjang. Tetapi memang tujuan kitab ini hanya sebagai pengingat. Semoga dengan kesempatan yang sangat singkat ini, dengan kesempatan yang mana, yang kalimat yang pendek ini, akan sangat membantu sebagai pedoman pengingat bagi kita semua. Banyak orang-orang yang Islam yang sekarang lebih membutuhkan setelah dia memperkokoh akidah mereka, dia lebih membutuhkan untuk memegang teguh akhlak-akhlak yang mulia ini. Sehingga dia akan bersinar dan bertampak sebagai bukti dia ialah memiliki akhlak yang baik, sehingga termasuk penyebab kokohnya akidah tersebut dijaga dengan kokohnya akhlakul karimah tersebut. Walaupun di antara mereka ada yang alim pada ilmunya, atau seorang pekerja dalam pekerjaannya, atau seorang hakim dalam mahkamahnya, atau seorang pedagang dalam dagangannya, atau orang yang bekerja dalam pekerjaannya, semua dari orang-orang tersebut dia masih memiliki ikatan hubungan dengan Tuhannya, saudaranya, dan dirinya sendiri. Banyak sekali pada saat ini kita kehilangan akhlak yang baik. Maka dari itu terjadilah perpisahan dan saling bermusuh-musuhan. Lama sekali kita berusaha mencari cara bagaimana mengobati dari hal-hal yang saling menjauhkan ini. Sekarang kau tidak melihat kecuali banyak sekali orang-orang yang meremehkan hak-haknya, fanatik pada pemikirannya, dia terlalu tinggi, menguasai egonya, bahkan merusak hubungannya. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi kami meyakini dengan sepenuhnya, dengan tanpa ada kita saling bantu membantu dalam saling membahu membahu, pada kesempatan kali ini kita tak akan pernah bisa mendapatkan dan menghasilkan dalam semua bentuk medan apapun sebuah kemenangan, yakni sebuah keberhasilan kita dalam menjadikan diri kita sebagai orang iman dan membuktikan iman yang ada dalam hati kita dengan akhlakul karimah tersebut. Sekarang banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Sepertinya dari sebagian dari kita ada yang berkata aku ini muslim, tapi dari segi sikap dan dari segi akhlaknya dia sepertinya memusuhi Islam. Banyak sekali orang-orang yang terkena imbasnya. Ada yang berkata saya ini orang Islam, tapi dia ridho kepada hukum yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sehingga dia mengatakan ini hukum baru, ini hukum modern, padahal tidak sesuai dengan hukum syariat. Ada seseorang yang berkata aku seorang Islam, tetapi dia rela membuang jauh-jauh perintah dan larangan Allah di belakangnya, sehingga seperti tidak paham ataupun tidak tahu apa yang dilarang Allah dan apa yang tidak sukai Allah. Pada sebagian berkata, saya seorang muslim. Lalu dia tidak seakan-akan tidak memiliki rasa mementingkan sama sekali bagaimana urusan dan bagaimana keadaan orang-orang yang Islam. Sebagian dari mereka berkata, saya ini orang Islam. Tetapi dia tidak cuma paham kecuali hanya beberapa rakaat yang dia sholat, tapi tanpa memiliki ilmu pengetahuan. Dan puasa jika dia merasa mudah. Zakat haji jika nafsunya itu ingin. Dan seperti inilah banyak sekali akhlak-akhlak antara dia kepada Tuhannya, kepada sesamanya, bahkan kepada diri sendiri masih dipertanyakan. Adapun Islam dengan arti yang benar ialah agama yang sempurna, pondasi kuat yang lebar,
Ia adalah manhaj dan peraturan yang sangat lengkap yang langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup, pengetahuan dan muamalah serta kerja yang harus dilakukan seorang manusia dalam semua urusannya di kehidupannya. Tidak akan satupun orang yang memahaminya lalu bisa merealisasikan dengan sepenuhnya hanya kecuali orang yang sedikit. Tetapi kebanyakan orang, pada orang-orang mukmin sekarang, di sini di syarahnya beliau, di ta'liqnya, sekitar tahun 1403 saat beliau nulis sekarang ini, jumlah muslimin terhitung ada 10 miliar. Ini banyak sekali dari hitungan yang besar tersebut. Banyak sekali yang masih dari mereka tidak ada keinginan bahkan pekerjaan kecuali hanya mengikuti perkembangan duniawi. Bahkan mementingkan untuk memenuhi hasrat kesahwatannya. Tidak memiliki ketertarikan sama sekali kecuali kepada itu. Hampir kesemuanya dia melaksanakan di malam harinya dengan begadang tanpa adanya kemanfaatan. Bahkan di siang harinya dia berjalan melakukan kemungkaran tanpa adanya kemaluan. Apakah ini berhak dia dikatakan orang Islam? Wahai umat Muhammad, mari kita bangun dari tidur kita. Mari kita ingat, jangan sampai kita ini lupa. Kita memiliki kewajiban, memiliki kesanggupan, harus memahami makna bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini demi Allah bukan kalimat yang biasa, bukan hanya diucapkan menggunakan lisan, tetapi ini ialah ikatan baiat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahdullahi mas'ula. Allah berkata demikian. Hal ini kalimat la ilaha illallah memiliki arti, kemampuan dan untuk membuktikan kepatuhan, ketundukan kepada Allah secara totalitas. Bahkan sejak dulu Nabi besar Muhammad SAW itu jerih payah memerangi para orang kufar bertahun-tahun supaya orang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi kaum mereka tidak mau melakukannya, bahkan memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada ta'liqan berikut nomor 7, di sini ada cerita ketika Rasulullah SAW mengajak orang melakukan syahadat supaya mereka dapatkan kesenangan di dunia dan akhirat. Ada seseorang yang mengikuti Kanjeng Nabi dari belakang lalu melemparnya dengan batu-batuan. Kanjeng Nabi terkena lalu berdarah-darah di bagian kaki, tumit, dan sampai bekas-bekasnya bercucuran. Orang ini berkata, ya ayuhan nas, la tuti'uh fa innahu kadzdzab. Wahai orang-orang manusia, jangan ikuti Muhammad, dia ini orang yang sangat banyak pembohongnya. Lalu aku berkata, Rasulullah, siapa yang mengikutinya dan rela melemparnya dengan batu-batuan? Orang-orang berkata, hada amhu Abdul Uzza Abdul Lahab. Ini pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Laukanat kalimatan tuqal, laqaluha wa intahatil masalah. Jika mereka rela mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai urusannya. Dia akan mendapatkan kesenangan di dunia dan akhirat. Tetapi ketika mereka memandang arti ini jauh sekali, sehingga dia menempatkan hakikat maknanya jauh dari target, maka dia merasa berat mengucapkannya dan mengakuinya. Sehingga padahal kalimat tersebut ialah pintu awal masuk ke pondasi ke pasrah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diperintah dan apa yang telah dilarang. Ya benar wahai orang Islam, pahamilah jika kau telah melakukan pembacaan la ilaha illallah Rasulullah, di sana ada sesuatu rahasia untuk kekuatan batin kita dan jiwa kita. Ialah kalimat sebagai kalimat pembebasan yang sempurna
dari bentuk kita tidak ada rasa patuh dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berkata hal demikian ialah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis qudsinya, siapapun yang berkata la ilaha illallah akan masuk kepada bentengnya Allah. Siapa yang telah masuk ke bentengnya Allah maka akan terjaga dari azab kelak di akhirat. Maka penduduk, para ahli pembaca la ilaha illallah, kita telah melakukannya, maka kita wajib merealisasikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bantu agama Allah, kita patuh kepada syariat Allah, kita berusaha menyebarkan panji-panji la ilaha illallah. Apakah kita merasakan berat? Apakah kita ridho dengan kehidupan duniawi tanpa memikirkan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim meminta kepada siapapun, semoga Allah yang telah memudahkannya beliau mengarang kitab ini yang berisi akhlak-akhlak yang baik, sesuatu termasuk dari hal yang wajib kita lakukan sebagai penghias akhlak antara kita dan antara Tuhan kita, antara kita dengan antara hamba-hambanya, dan antara kita dengan diri kita sendiri. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah, dan dari Allah lah bantuan, dan dari Allah lah kita meminta pertolongan. Huluku nama Allah, huluku nama Allah, utawi pura-pura akhlak kita ma Allah ikut tetap sertani Allah, akhlak-akhlak kita bersama Allah. Nuraqibullaha fi sa'ir ahwali ka'annana lahu nasyad. Nuraqibullaha, ngawasi sapa kita Allah ing Allah fi sa'il ahwal ing dalam sekarine pira-pira keadaan. Ka'annana kaya sak temene kita lahu maring Allah nasyad, iku nyekseni sapa kita. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah ialah kita merasakan kita mengawasi Allah di semua keadaan, sepertinya kita kepadanya kita melihat. Wa nukhlisu lahu, lan menyerahkan kepada kita wa nukhlisu lan menyerahkan sapa kita lahu maring Allah. Fima ing dalam perkara zahara kang ketok apa ma badan. Wa natakhidu lan cukup sapa kita lana krana kita wirdan ing wirid yaumiyan sing bangsa bendina min kitabihi saking kitabe Allah al aziz sing mulya ma'al muhafadzah serta ninjogo ala tafahum ing atase berusaha memahami wa tadabbur lan angan-angan. Akhlak kedua kepada Allah, kita melakukan ikhlas kepadanya di apapun yang tampak dan tak tampak. Dan kita memakai Al-Quran sebagai wirid per hari dengan penjagaan, yaitu saling menjaga sifat berusaha memahami arti dan dengan sebetul-betulnya. Nahris, berusaha sapa kita ala huduri qulubina ing atase hadiri ati pira-pira ati kita fi sholati dalam salat lahum Allah wala nusalli aran salat sapa kita illa jama'atan kecuali jamaah malam ta'adar ing dalam sedurunge turun repot apa jamaah. Yang ketiga kita berusaha menghadirkan atau merasakan kehadirannya Allah di saat kita melakukan sholat, dan jangan sampai kita tidak melakukan sholat kecuali jamaah selama tidak ada kerepotan udzur syar'i. Nastasghir li azamatihi, ngrasa ino sapa kita li azamihi maring keagungannya Allah. Yang selanjutnya adab kita kepada Allah ialah merasakan kita ini kecil sekali di hadapannya yang sangat besar. Wa naqumu lahu, lan jumeneng sapa kita lahu marang Allah fi jawfil lail ing dalam tengah wengi wa dzulmatil ing dalam petengi bengi. Nastaghfiruh, jaluk ngepura sapa kita ing Allah. Wa nas'ad, lan seneng sapa kita bi munajatihi kalawan munajat bisik-bisik kali Allah. Innahum, Allah berkata, innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Innahum sak temene wong akeh kanu iku padha ana wong akeh qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono muhsinin
iku wong sing padha agawe bagus. Anu ana sapa iki wong akeh qalilan iku sithik minal lail saking bengi mayahjaun ora padha turu sapa iki wong akeh. Wabil ashari ing dalem wektu pira sahur hum utawi wong akeh yastaghfiruna iku padha njaluk ngapura sapa wong akeh. Akhlak selanjutnya kita kepada Allah yaitu kita suka melakukan sholat malam. Kita merasakan gembira di saat itu. Kita minta ampunan kepada Allah. Kita merasa bahagia, berbisik-bisik, bermunajat kepada Allah. Yang mana telah diceritakan, disebutkan sifat-sifat tersebut pada ayat ini. Awaluma natajihu ilahi inna kulli sodamah. Awaluma utai kawitane perkara natajihu kang mengarah sapa kita ilahi maring ma inna kulli sodamah indallam saben-saben musibah. Termasuk akhlak kita kepada Allah. Di saat kita pertama kali kita dilanda musibah atau kehancuran atau masalah, kita langsung hati kita secara refleks arahkan kepada Allah. Artinya ikhlas dengan qada qadar. Natakil alaih, pasrah sapa kita alaih ing atase Allah wahdahu halis wijine Allah fi jami'il umur ing dalam sakabehane pira-pira perkara. Kita bertawakal pasrah kepadanya, hanya kepadanya pada semua urusan. Nuksiru min dzikrihi wa syukrihi wa nasiku bi wa'dihi wa nasrihi. Nuksiru ngkeh-ngkehno sapa kita min dzikrihi saking eling Allah wa syukri lan syukur Allah. Wa nasiku lan percaya sapa kita bi wa'di kalawan janjine Allah wa nusrihi lan nulungi Allah. Akhlak yang selanjutnya antara kita dengan Allah ialah memperbanyak zikir Allah dan menyukuri Allah dengan menyukuri nikmat-nikmatnya, dan kita wajib percaya dengan janjinya Allah yaitu orang iman akan mendapat pahala dan surga. Wa nasrihi lan kita juga percaya dengan bantuannya Allah. Akhlak yang berikutnya nuksirut tadarru, memperbanyak sapa kita atadarru'a ing DB wal ibtihal lan ibtihal DB ilahi maring Allah fis sara ing dalam keadaan yang baik wa dharra dan keadaan sing ora enak. Akhlak selanjutnya kita memperbanyak berdoa memohon sepenuh hati kepada Allah di saat kita bahagia dan di saat kita tidak bahagia. Nah, akhlak yang selanjutnya nu'adzim syairallah, ngegungno sapa kita ing pira-pira syiar-syiar Allah wa hurmatihi lan pira-pira penghormatane Allah. La ta'khudna fihi laumatul laim. Orang njugo ing kita atau enggak ngefek atau enggak mempengaruhi ing kita fi indala ikilah Allah laumatul laim atau ta'zim laumatul laim opo paitune wong sing maido. Akhlak yang berikutnya kita mengagungkan syiar-syiar Allah seperti masjid, orang alim, majelis ilmu, menghormati dan penghormatan Allah kita aktifkan dengan apapun yang berkaitan dengan Allah. Dan kita tak pernah mundur sekalipun sebab ketika kita ditemukan orang-orang yang tak suka dengan hal tersebut. Yang terakhir, akhlak kita antara Allah nar'a hududah, jogo sapa kita ing pira-pira batas-batase Allah. Manastahyi lan ngrasa isin sapa kita minu sangi Allah haqqal haya kalawan sak temene isin. Kita menjaga semua batasan-batasan yang telah diberikan Allah kepada kita, halal haram itu, dan kita merasa sangat malu sekali jika Allah melihat kita dengan sepenuh rasa malu. Manistahya minallahi haqqal haya, utawi sapane wong iku lamun ngisin sapa man minallah sanging Allah haqqal haya kelawan sak temene isin. Falyafat mengko becik jaga sapa man ar-ra'sa ing sirahe amawa lan ing isi wa kang ngisi apa iki lah ra'as ing ma. Wal yafat lan jaga sapa wong albatna ing weteng wa mahawa lan ing perkara hawa kang gawa apa kila weteng. Wal yadhkurul mauta wal bala lan becik eling sapa iki laman al mauta ing kematian wal bala lan ing bala. Aman aradal akhirah lan utawi sapane wong iku lamun karep sapa man akhirat ing akhirat taroka mengko ninggal sapa man zinatal hayatid dunya ing maisi kehidupan ing dunya. Faman mengko utawi sapane wong fa'ala iku lamun agawe sapa man dalika ing mengkono-mengkono kabeh faqad istahya
Moga teman-teman wis isin sapa iki iman minallah saking Allah hakal haya kalawan sak temene haya. Nomor 9 diriwayatkan dari Imam Ahmad fi Musnadih ila akhirih. Yang artinya baginda besar Muhammad Rasulullah SAW berkata, siapapun orangnya yang merasakan malu dari Allah sepenuh malunya, maka dia akan melakukan hal ini. Yang pertama, dia menjaga kepalanya dan isi kepalanya. Yang kedua, menjaga perutnya dan apa yang ada dalam perutnya, halal haram. Dan ketiga, menjaga dan dia ingat kematian dan ingat bala. Artinya kalau ingat mati, dia itu juga senang karena sifatnya orang mati itu senang. Ya, sifatnya orang iman itu senang mati karena bertemu kekasihnya. Dan bala, ingat bala, artinya bala itu diturunkan dari Allah SWT kepada orang iman sebagai kenaikan derajat atau bala berdosa. Ini pandangannya orang yang sangat-sangat betul malu kepada Allah. Dan orang jika ingin akhiratnya enak, maka dia rela meninggalkan hiasan-hiasan hidup di dunia ini. Maka siapapun yang melakukan demikian, maka ialah orang yang telah melakukan rasa malu dengan sepenuhnya. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahimul asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.